Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Ismail SSMA, selaku dosen mata pengampu mata kuliah Wawasan Sosial Budaya Maritim, dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Baik, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang sumber daya laut Balipa versus nelayan miskin. Adapun anggota kelompok dari kelompok 5 yaitu yang pertama, Bima Cernovita dengan IMAKIRA 017, Indah Cahyani dengan IMAKIRA 031, Iksanul Iqbal Ardhani dengan IMAKIRA 039, Messi Leoni Claralita dengan IMAKIRA 051, Timotius Maris Joy Pandapotan Marpaung dengan IMAKIRA 003, dan Nur Fitriana Sabania dengan IMAKIRA 083. Adapun garis-garis besar pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, dimensi kemiskinan nelayan. Yang kedua, faktor penyebab kemiskinan nelayan. Dan yang ketiga, kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat nelayan. Baik, masuk pada poin pertama, yaitu dimensi kemiskinan nelayan. Dimensi kemiskinan nelayan. Kemiskinan adalah kondisi di mana ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Atau bisa dikatakan serba kekurangan dalam aspek apapun, dan tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi saja, melainkan dari segi sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan adalah suatu konsep yang cair, serba tidak pasti, dan bersifat multidimensional. Disebut cair ini karena kemiskinan bersifat subjektif, tetapi sekaligus juga bermakna objektif. Secara objektif, bisa saja masyarakat tidak dapat dikatakan miskin, karena pendapatannya yang sudah berada di atas batas garis kemiskinan. Yang oleh sementara itu, ahli diukur menurut standar kebutuhan pokok berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizinya. Akan tetapi, apa yang nampak secara objektif, di mana miskin itu bisa saja dirasakan sebagai kemiskinan oleh pelakunya, karena adanya perasaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, atau bahkan bisa dikatakan dengan membandingkannya dengan kondisi yang dialami oleh orang lain, yang pendapatannya lebih tinggi darinya. Nah, pada masyarakat nelayan, kemiskinan ini umumnya terjadi akibat tekanan sosial dan keterbatasan akses yang dimiliki. Pekerjaan nelayan yang banyak bergantung pada kondisi alam membuat pendapatan tidak menentu pada rumah tangga nelayan. Indonesia sebagai negara maritim memiliki penduduk yang sebagian besarnya tinggal di wilayah pesisir. Terkait dengan dimensi kemiskinan nelayan, di mana citra kemiskinan nelayan itu sesungguhnya suatu yang ironi, mengingat Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, lebih luas daripada wilayah daratnya. Di dalam wilayah laut juga, terdapat berbagai sumber daya yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk menjamin kesejahteraan hidup nelayan dan keluarganya. Nah, kondisi yang dialami nelayan ini tentunya sangat memprihatinkan, karena nelayan merupakan ujung tombak pengelola perikanan di Indonesia. Mengingat laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sehingga lahan di daratan akan dirasakan semakin sempit. Maka mata pencaharian sebagai nelayan itu diharapkan menjadi tumpuan harapan di masa depan. Untuk itu, di masa depan, masyarakat secara berangsur-angsur diharapkan terdorong untuk mengalihkan kegiatan ekonominya ke arah laut. Nah, adanya kemiskinan yang dialami oleh nelayan ini, pengalihan kegiatan ekonomi ke laut dikhawatirkan sulit terjadi, sebab para anak nelayan pun dikhawatirkan tidak tertarik lagi untuk menekuni pekerjaan nelayan. Nah, jika hal ini terjadi, maka kegiatan di darat akan semakin padat, sedangkan laut yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi akan terabaikan. Akibatnya, potensi ekonomi yang terkandung di dalamnya akan sia-sia. Nah, agar yang demikian itu tidak terjadi, dibutuhkan perhatian yang tinggi dari pihak pemerintah terhadap nasib para nelayan.
di mana Paritan itu tentunya bukan sekedar dalam bentuk empati, melainkan lebih dari itu, yaitu mencari alternatif yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan itu sendiri. Baik, untuk materi selanjutnya tentang faktor penyebab kemiskinan nelayan akan dijelaskan oleh Saudari Messilioni pada Saudari Spesla. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Messilioni kepada Saudari Spesla. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan melanjutkan tentang aspek kemiskinan. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa aspek atau dimensi kemiskinan itu ada 3. Jadi yang pertama, dimensi ekonomi, di mana dimensi ini kemiskinannya sangat mudah dilihat dari berbagai kebutuhan dasar manusia. Dalam kaitannya masyarakat nelayan. Kemiskinan dalam dimensi ini dapat dilihat pada kondisi perumahan yang kumuh dengan perabotan rumah yang seadanya, dan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan serta kesehatan dan pendidikan yang juga rendah. Secara kuantitatif, pendapatan seorang nelayan hanya sekitar 250.000 hingga 400.000 per bulan. Bahkan masih banyak yang lebih kecil dari itu. Yang kedua, ada dimensi sosial budaya, di mana dimensi ini mereka terjebak dalam suatu budaya di lingkungannya, yaitu budaya kemiskinan. Dan Jamaluddin Ancok menyatakan bahwa adanya respon tertentu dilakukan oleh masyarakat miskin dalam menyikapi hidupnya, seperti boros dalam membelanjakan uang, mudah putus asa, merasa tidak berdaya, dan apatis, walaupun tidak sepenuhnya benar. Dan yang ketiga, dimensi politik, di mana dimensi politik ini bersikap apatis terhadap program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tujuannya untuk membangun dan mensejahterakan hidup nelayan. Para nelayan sebenarnya sulit percaya kepada pemerintah ataupun kepada pihak yang lainnya, kecuali sudah terbukti bahwa ada manfaat bagi mereka. Ini juga terjadi karena banyak program yang selama ini tidak membawa implikasi bagi perbaikan ekonomi. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya oleh Saudari Messilioni. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Timotius kepada Saudara Spesla. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan faktor penyebab kemiskinan nelayan. Next slide. Kemiskinan adalah ciri yang menonjol dari kehidupan masyarakat pesisir yang masih enggan menjauh dari kehidupan nelayan. Mereka adalah salah satu kelompok sosial penduduk atau komunitas yang selama ini terpikirkan secara sosial, ekonomi maupun politik, dan teridentifikasi miskin dan terendahnya terendah pendapatannya di samping petani, sehingga wajar masyarakat mengistilahkan mereka sebagai the poorest of the poor. Next slide tolong. Begitu banyak pengertian kemiskinan, tetapi secara umum
dapat dikatakan bahwa istilah kemiskinan selalu menunjuk pada sebuah kondisi yang serba kekurangan, baik dilihat dari segi ekonomi maupun secara sosial dan budaya. Penyebab kemiskinan nelayan tradisional sendiri ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk internal sendiri, diantaranya seperti adanya keterbatasan di bidang pendidikan, kurangnya sarana teknologi, dan keterbatasan modal yang dimiliki. Sedangkan faktor eksternal seperti misalnya terbatas potensi sumber daya laut yang bisa dimanfaatkan oleh nelayan, persaingan yang intensif, mekanisme pasar, posisi menawar nelayan yang dihadapi dengan tengkulak, dan keadaan infrastruktur pelabuhan perikanan. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan cepat pada musim ikan, keterbatasan sumber daya, keterbatasan akses modal, dan kurangnya sumber daya manusia, tetapi juga karena modernisasi cara penangkapan ikan yang lebih mendorong terjadinya eksploitasi sumber daya laut secara besar-besaran. Hal tersebut terus berlangsung sampai sekarang yang menyebabkan turunnya pendapatan nelayan tradisional karena hasil tangkapnya berkurang. Kurang dari 14,58 juta jiwa atau sekitar 90% dari 16,2 juta jiwa jumlah nelayan di Indonesia belum berdaya secara ekonomi maupun politik dan berada di bawah garis kemiskinan. Next slide tolong. Menurut data Kementerian Perhubungan, jumlah nelayan yang tersertifikasi per Februari 2019 jumlahnya sekitar 232.414 orang. Ini dikutip dari kompas.com. Namun dalam 10 tahun terakhir, jumlah nelayan berkurang 25%. Sekarang jumlahnya 2,8 juta kepala keluarga nelayan tangkap di laut. Ada beberapa faktor penyebab menurunnya jumlah nelayan berdasarkan temuan di beberapa daerah. Yang pertama, karena kebijakan yang tidak menguntungkan, karena memang ada pengabaian baik dari pihak pemerintah maupun industri yang melakukan pencemaran di laut. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan praktik pengusiran. Ini jelas sekali bisa terlihat di kawasan industri pariwisata. Saya mengambil contohnya di kawasan ekonomi eksklusif Labuan Bajo, merupakan salah satu destinasi wisata prioritas Indonesia, di mana ditemui beberapa tempat. Ya, di situ biasanya pemerintah daerah melarang nelayan-nelayan untuk memancing atau menangkap ikan di daerah itu. Mengapa? Karena salah satunya ekosistem laut, kemudian yang kedua biasanya akan membuat daerah itu terkesannya tidak kelihatan kumuh atau tidak baik di mata turis, sehingga dapat menurunkan nilai destinasi wisata tersebut. Sedangkan menurut data Kementerian Kelautan Perikanan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah nelayan di Indonesia berjumlah 2,7 juta orang. Jumlah tersebut mayoritas berada di dalam ambang batas kemiskinan yang menyumbang 65% angka kemiskinan nasional. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Timotius atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya tentang kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat nelayan akan dijelaskan oleh Saudari Bima Cakravita. Pada Saudari, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat nelayan. Jadi, program pemerintah yang sedang berjalan itu ada kebijakan PROPUR, yang dimana kebijakan PROPUR ini merupakan kebijakan anggaran yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin sehingga hak-hak dasarnya dapat dipenuhi melalui program-program yang dirancang dalam kebijakan anggaran. Nah, kebijakan PROPUR yang tentunya juga diarahkan pada perbaikan hidup nelayan dan keluarganya. Pemerintah mengklaim jumlah penduduk miskin di negeri ini tuh mencapai 25,95 juta orang atau sekitar 9,82% dari jumlah penduduk keseluruhan. Nah, salah satu akar kemiskinan masyarakat nelayan itu adalah keterbatasan mengakses permodalan. Keberpihakan sektor perbankan ke sektor perikanan itu masih dilihat sebagai penuh resiko,
dan anggaran yang kecil. Kebijakan yang tidak proper untuk mengubah nasib nelayan, bahkan secara politik, nelayan masih sering dijadikan objek mobilisasi massa untuk kepentingan politik. Nah, kemiskinan nelayan itu merupakan masalah yang bersifat kompleks dan multidimensional, baik dilihat dari aspek struktural maupun aspek kultural. Nah, jadi seperti yang kita tahu kan, kalau misalnya nelayan itu sangat bergantung pada musim. Nah, jadi ada dibilang musim paceklik, yang dimana musim paceklik ini itu hadir setiap tahunnya, yang dimana karenanya itu butuh strategi adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat nelayan untuk bertahan hidup. Nah, strategi adaptasi ini biasanya dilakukan untuk memobilisasi para perempuan atau kaum istri dan anak-anaknya untuk mencari nafkah. Kaum perempuan biasanya itu terlibat penuh dalam kegiatan pranata sosial ekonomi yang mereka bentuk, seperti arisan, pengkajian dimensi kepentingan ekonomi, simpan pinjam, jaringan sosial, dan mereka memanfaatkannya untuk menunjang keberlangsungan hidup. Nah, hadirnya pranata tersebut merupakan strategi adaptasi masyarakat nelayan dalam menghadapi kesulitan hidup yang dihadapinya. Strategi adaptasi ini diartikan sebagai pilihan tindakan yang bersifat rasional dan efektif sesuai dengan konteks lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan ekologi di mana penduduk miskin itu hidup. Adapun program yang diluncurkan oleh pemerintah itu adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri di sektor kelautan dan perikanan yang saat ini digalakan oleh pemerintah, yang dimana diharapkan bisa menurunkan angka kemiskinan nelayan di Indonesia melalui pengembangan kegiatan perekonomian masyarakat yang berbasis pada sumber daya lokal, baik masyarakat maupun sumber daya alamnya. Para nelayan dapat mengembangkan usaha sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Dengan demikian diharapkan dapat memberantas kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di kalangan masyarakat nelayan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Minajur Nafita atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Ejeni. Kepada Saudari, persilahkan. Terima kasih, moderator. Materi selanjutnya yaitu, menurut Niki Juluy, dalam Soeharto Edy mengatakan bahwa kemiskinan sebagai indikator ketertinggalan masyarakat pesisir dan nelayan disebabkan oleh 3 hal, yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan supernatural, dan kemiskinan kultural. Di mana pertama, kemiskinan struktural. Kemiskinan ini disebabkan oleh faktor atau variabel internal individu, seperti struktur sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan insentif atau disinsentif pembangunan, ketersediaan fasilitas, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumber daya alam. Perlu diketahui bahwa semakin tinggi intensitas, volume, dan kualitas suatu variabel, maka kemiskinan semakin berkurang. Kemudian, kemiskinan struktural ini dapat dipahami sebagai kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena suatu struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural juga dapat diartikan sebagai suatu yang dialami oleh masyarakat yang penyebabnya bersumber pada struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat miskin itu sendiri. Kedua, ada kemiskinan supernatural yang disebabkan oleh variabel kebijakan makro yang tidak atau kurang berpihak pada pembangunan masyarakat nelayan, berupa kebijakan fiskal, kebijakan moneter, ketersediaan hukum, dan perundang-undangan kebijakan pemerintah yang diimplementasikan dalam proyek pembangunan. Dengan ini, maka keinginan dan kemauan pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang memiliki komitmen kuat untuk mensejahterakan masyarakat miskin nelayan,
dibutuhkan dalam mengatasnamakan masalah ini. Ketiga atau yang terakhir yaitu kemiskinan kultural, yang dimana disebabkan karena variabel yang melekat menjadi gaya hidup tertentu yang menyebabkan individu sulit keluar dari kemiskinan. Nah, variabel kemiskinan kultural ini disebabkan oleh tingkat pendidikan, pengetahuan, adat, budaya, kepercayaan, dan ketaatan pada pandangan tertentu. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Indra. Untuk materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Saudari Nurfitrana kepada Saudari Silakan. Baik, selanjutnya yaitu penyebab kemiskinan. Menurut Mulyadi pada tahun 2007 terbagi 4 masalah pokok yang menjadi penyebab kemiskinan. Yang pertama yaitu kurangnya kesempatan atau lack of opportunity. Yang kedua yaitu rendahnya kemampuan atau low of capability. Dan yang ketiga yaitu kurangnya jaminan atau low level security. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik sehingga menyebabkan kerentanan atau vulnerability, keterpurukan atau voiceless, dan ketidakberdayaan atau powerless dalam segala bidang. Dan terdapat juga 4 juta kepala keluarga masyarakat pesisir yang bermukim di 8.090 desa, dan ternyata 32% hidup dengan pendapatan kurang dari 300.000 per bulan atau tergolong miskin. Meski disadari bahwa permasalahan nelayan dan kemiskinan bukanlah terjadi hanya di negara berkembang, di negara maju sekalipun kemiskinan nelayan itu akan timbul manakala terjadi kesalahan manajemen pengelolaan sumber daya perikanan. Sebagai negara bahari dan kepulauan di dunia, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam di sektor kelautan dan perikanan melimpah. Sayangnya, potensi sumber daya laut yang luasnya mencapai 70%, luas teritorialnya jauh lebih besar dibandingkan dengan sumber daya darat yang luasnya hanya 1,31 juta kilometer persegi. Belum dimanfaatkan secara optimal. Tidak hanya kaya berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya, Laut Indonesia juga bersumber mineral dan energi terbarukan. Lebih ironis lagi, nelayan dan masyarakat pesisir adalah yang termiskin dalam strata sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Fakta ini menguatkan sinyalemen bahwa pembangunan Indonesia masih berorientasi di darat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Nurfitrana atas penyampaian materinya. Berikut merupakan kesimpulan dari materi kami, yaitu kemiskinan pada nelayan itu disebabkan oleh kemampuan modal yang lemah, dan akibat kemiskinan yang melanda nelayan tradisional berpengaruh pada lingkungan tempat mereka tinggal, dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat nelayan. Next. Berikut merupakan referensi pada materi kami. Baik, sekian. Itu saja penyampaian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.